Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-29. Pada tahun ke-11 sesudah pembuangan kami, dalam bulan ke-10 pada tanggal 5 bulan itu, datanglah kepadaku seorang yang terluput dari Yerusalem dan berkata, "Kota itu sudah ditaklukkan." Maka kekuasaan Tuhan meliputi aku pada malam sebelum kedatangan orang yang terluput itu, dan Tuhan membuka mulutku pada saat menjelang kedatangan orang yang terluput itu pada pagi hari. Mulutku sudah terbuka, dan aku tidak bisu lagi. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan ini, yaitu yang tinggal di tanah Israel, berkata begini, Abraham adalah seorang diri, tatkala ia mendapat tanah ini menjadi miliknya, tetapi kita banyak. Tentu tanah ini diberikan kepada kita menjadi milik. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, kamu makan daging dengan darahnya, kamu melihat juga kepada berhala-berhalamu, dan kamu menumpahkan darah. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Kamu bersandar pada pedangmu, kamu melakukan kekejian dan masing-masing mencemari istri sesamanya. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Katakanlah begini kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, demi aku yang hidup, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan akan mati rebah oleh pedang. Dan orang-orang yang padang akan kuberikan kepada binatang liar menjadi makanannya, dan orang-orang yang di dalam kubu dan gua akan mati kena sampar. Tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi, dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya akan berakhir. Gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak seorang pun berani melintasinya. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuat tanah ini musnah dan sunyi sepi, oleh karena semua perbuatan-perbuatan mereka yang keji yang mereka lakukan." Mulut Yehezkiel yang membisu menjadi simbol ketiadaan firman Tuhan dalam hati dan pikiran setiap orang Israel yang semakin kehilangan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Meski demikian, kepongahan yang terlalu besar menguasai mereka tetap menjadi penghalang bagi terbentuknya kesadaran atas segala kesalahan dan dosa yang mereka perbuat. Seluruh kritik kenabian yang Tuhan sampaikan melalui Yehezkiel seolah tidak berarti apapun. Bahkan, mereka masih merasa punya hak untuk memaksa Tuhan membela mereka di tengah segala kejahatan mereka di hadapan Tuhan. Mereka menyangka bahwa jumlah mereka yang lebih banyak adalah lebih berharga di hadapan Tuhan dibanding Abraham yang hanya seorang diri. Namun, Tuhan tidak membiarkan pemahaman tersebut berkembang menjadi kebenaran yang beredar luas pada orang Israel. Di tengah keliaran hidup orang Israel, Tuhan pun kembali membuka mulut Yehezkiel untuk menyampaikan segala kebenaran dan firman untuk melawan segala kejahatan, kesesatan berpikir, dan pola hidup yang semakin congkak di hadapannya. Bahkan, firman yang baru disampaikan kembali oleh Yehezkiel menjadi sebuah berita teguran yang sangat keras sekaligus menjadi kabar kebinasaan yang jauh dari ekspektasi serta kesesatan berpikir orang Israel. Peristiwa ini pun menjadi bukti bahwa kebenaran selalu punya cara dan waktu untuk hadir. Sahabat Alkitab, mungkin ada di antara kita yang mulai kehilangan semangat dan pengharapan melalui dan menghadapi beragam tindakan jahat atau ketiadaan yang semakin merajalela. Mungkin ada juga di antara kita yang entah sadar maupun tidak telah semakin congkak di hadapan Tuhan karena merasa berhak mengklaim berkat Tuhan di tengah cara hidup yang justru sedang menolak otoritasnya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini cukup untuk membangkitkan kesadaran pada diri kita masing-masing bahwa Tuhan selalu punya cara dan waktu untuk menunjukkan kebenarannya. Kita hanya perlu membuka hati untuk menerima dan meresapi segala kebenaran yang berlandaskan firman Tuhan ke dalam segala aktivitas harian kita. Kita juga perlu membangun cara berpikir dan perilaku yang mengusahakan kebenaran itu tetap menjadi kenyataan. Bukankah sebuah kesia-siaan ketika Tuhan membuka mulut Yehezkiel, namun ia tidak bersedia menggunakan mulut tersebut untuk menyampaikan segala kebenaran firman Tuhan? Bukankah sebuah kesia-siaan ketika kita mendengar dan mendapatkan kebenaran firman Tuhan, namun melupakan dan membangun budaya hidup yang menolak firman tersebut? Jadi apakah Anda mau menjadi mulut yang menggaungkan firman Tuhan? Marilah kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa kehadiran kami di dunia ini tidak terlepas dari misi keselamatan yang Tuhan lakukan bagi seluruh ciptaan. Tolonglah kami untuk menjadi gaung bagi kebenaran firman Tuhan,
sehingga setiap firman yang boleh kami dengarkan itu boleh terdengar, tersampaikan kepada dunia di mana Tuhan mengutus kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengarahkan hati dan pikiran hidup kami kepadamu. Amin.